saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ketika kita ingin punya skill yang cukup memadai ya untuk memahami konsep maupun mengerjakan soal-soal yang diberikan, paling tidak ada 2 skill yang harus kita kuasai. Pertama ya skill menghitung, dan ini bisa dilatih oleh kita ya dengan banyak berlatih. Dan yang kedua, sebetulnya ini yang lebih esensial ya menurut kita, bagi kita, yaitu pemahaman konsepnya. Oke, sehingga dalam kesempatan ini saya tetap ingin menekankan pemahaman konsep ini. Artinya saya akan mereview beberapa hal yang memang yang esensial yang harus kita kuasai terkait dengan materi matriks ini. Setelah saya memperhatikan materi yang atau soal-soal yang saya terima di soal ujian itu, khususnya soal yang terkait dengan matriks itu, khususnya yang tahun-tahun terakhir itu terkait dengan SPL, ya SPL, kemudian mengenai basis gitu ya, itu berkaitan dengan kebebas linearan vektor-vektor, dan juga ada hitungan matriks pangkat dari suatu matriks. Nah, oleh karena itu ya saya mencoba merumuskan, artinya menyiapkan sedikit materi yang terkait dengan semua itu. Sekali lagi, tetap saja kita harus menguasai konsep-konsep dasar yang harus kita miliki untuk mengantisipasi soal apapun yang keluar. Sehingga kita harus paham saya sebut ya teorema-teorema dasar gitu ya terkait dengan materi matriks ini. Oke. Saya langsung saja dengan bagian pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu mengenai eksistensi atau jaminan eksistensi solusi dari sebuah SPL. Kita punya sebuah teorema yang fundamental ya, yang dasar terkait dengan eksistensi solusi, yaitu kalau kita punya sebuah SPL AX dengan B, ini kita punya SPL ya. Secara umum di sini matriks A-nya itu tidak mesti persegi ya. Jadi A-nya tidak mesti persegi. Jadi dalam ini A ini berlaku untuk matriks apapun gitu ya. Jadi konteks ini. Jadi ini A-nya bebas ya. Matriksnya tidak mesti persegi. Jadi SPL AX dengan B ini mempunyai solusi jika dan hanya jika rank A sama dengan rank AB. Ini yang disebut dengan matriks blok. Jadi kita menggabungkan 2 matriks, yaitu matriks A dengan matriks B. Dalam hal ini mungkin soal kita berkaitan dengan B itu suatu vektor. Jadi tinggal menggabungkan saja. Jadi kalau kita punya 2 buah punya SPL AX dengan B, kita buat sebuah matriks ya, sebuah matriks seperti ini. Ini adalah matriks A, kemudian boleh pakai garis sebagai pembatas, boleh tidak. Kemudian kita menggabungkan vektor B atau matriks B di sampingnya. Hanya itu saja ya sebetulnya. Saya ingin cek dulu. Ada yang masih ingat apa itu rank sebuah matriks? Bapak Ibu, ada yang masih ingat apa itu rank matriks? Boleh bersuara yang menjawab apa itu rank matriks? Silakan. Oke. Ada? Jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang linear independen. Oke, ya. Jadi kita ketahui ya bahwa matriks itu terdiri dari baris-baris dan vektor-vektor.
Nah, jadi jumlah atau ya sebut jumlah maksimum vektor yang bebas linear gitu ya, linear independent. Oke, jadi itu yang terkait dengan rank sebuah matriks. Nah, perlu saya tekankan, informasi rank sebuah matriks itu adalah informasi penting, informasi kunci ya, saya sebut dalam banyak masalah. Jadi adalah sebuah poin penting dari sebuah matriks gitu ya. Artinya banyak persoalan matriks, katakanlah masalah yang berkaitan dengan matriks itu banyak yang berurusan atau bisa dijawab dengan mengetahui rank, dan nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini hubungannya jika hanya jika ya, jika hanya jika. Jadi artinya ketika ini berbeda, rank A berbeda dengan rank AB, maka artinya SPL ini tidak punya solusi, itu kan berdasarkan logika ya yang kita pahami. Oke, jadi mohon diingat ya baik-baik teorema penting ya berkaitan dengan eksistensi solusi SPL ini. Nah, mari kita melihat beberapa contoh ya yang ada di sini ya. Coba kita lihat sama-sama. Ya. Bapak Ibu silakan perhatikan, di sini kita punya dalam rumusan yang tadi ini adalah sebagai matriks koefisien ya A, ini adalah X yang tadi ini sebagai B gitu ya. Ya. Oke, di sini problemnya kita diminta untuk menentukan nilai K yang mana SPL berikut mempunyai solusi untuk sebarang bilangan real ABC. Nanti ini sangat menentukan ini. Apakah ABC-nya itu sembarang atau ABC-nya itu diberikan fix tertentu. Itu nanti yang akan memberikan jawaban yang mungkin berbeda gitu ya. Nah, kalau kita melihat rumusan yang tadi, jadi karena ABC-nya itu di sini sebarang ya, apa syarat SPL ini mempunyai solusi berdasarkan teorema yang tadi, berarti kita harus menjamin bahwa rank A harus sama dengan rank AB gitu ya. Jadi ini syaratnya berdasarkan teorema yang di atas tadi, rank A harus sama dengan rank AB. Jadi rank matriks A ini ya, rank ini harus sama dengan rank matriks gabungan A dengan B. Oke. Bapak Ibu bisa melihat gimana terkait dengan K-nya ini? Untuk nilai K berapa, yang mana SPL ini mempunyai solusi dengan catatan untuk sebarang bilangan real ABC. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana? Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke, jadi di sini karena ABC-nya itu sebarang ya, dan ini adalah matriks dengan 3 baris, jadi rank maksimumnya itu 3. Jadi karena ABC-nya sebarang, kita mensyaratkan bahwa rank A itu harus 3, gitu ya. Jadi ini mensyaratkan supaya ini terpenuhi, jadi mensyaratkan ini kita harus punya kepastian bahwa rank A ya itu harus sama dengan rank ya AB ya, harus sama dengan 3 ya. Syarat untuk dia punya solusi untuk sebarang ABC. Nah, untuk membaca rank dari sebuah matriks yang paling mudah itu adalah
kita mencoba melihat bentuk segitiga atas, bentuk eselon gitu ya, bentuk eselon dari matriks tersebut ya. Kita tahu bahwa untuk membaca rank sebuah matriks secara umum, konsep dasarnya adalah kita mengubah matriks tersebut menjadi bentuk eselon baris gitu. Gampangnya adalah matriks yang segitiga atas, gampangnya seperti itu. Seperti ini bisa dilihat bahwa kalau melihat dua baris pertama, ini dua baris pertama ya, dua baris pertama ini dua vektor ini udah bebas linear, tidak berkelipatan. Jadi kalau begitu rank A itu sudah minimum 2. Minimum 2. Nah, sekarang supaya kita punya rank 3, berarti tinggal kuncinya itu di K ini ya. K ini artinya baris 2 dan baris 3 itu tidak boleh berkelipatan. Ya, karena kalau berkelipatan nanti ranknya 2. Kalau ranknya 2 itu tidak bisa menjamin dia punya solusi untuk sebarang ABC. Sehingga syarat supaya SPL ini punya solusi ketika ranknya 3 berarti K-nya harus gimana? Anda bisa menduga supaya baris 2 dan 3 tidak berkelipatan? Bukan kelipatan 3. Bukan. Perhatikan, baris ini 1, 2 ya. Ya, jadi ini tuh dua kalinya yang pertama ya. Iya. Ya, ini 1, 2, min 2, min 4. Jadi kuncinya apa? K-nya gimana? Bukan 6. Bukan 6, tidak boleh sebenarnya 6. Itu aja. Jadi K berapapun, asalkan bukan 6, itu menjamin ini punya solusi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa lanjut ya ke contoh berikutnya. Coba lihat soal yang ini. Sekali lagi, target kita adalah membuat ini punya rank berapa? Rank 3 ya. Ini masih persis soal yang tadi ya, berkaitan maksud saya. Ini kita harus setting bahwa ini harus rank A itu harus kita buat, maaf ya, harus sama dengan 3 ya. Perhatikan ya, ini 2 ya, kalau mau dibuat eselon, artinya mau dibuat jadi satu utama silakan saja. Jadi 2/2 ini semua, min 6/2, min 6/2, K/2 ya silakan saja, bisa saja. Jadi ini bisa jadi 1, tidak juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Jadi 1, ini 1, kemudian ini kalau 3 ini kita nolkan oleh 1 ya. Ini baris 2 ini kali negatif 3 tambahkan ke baris 3 ini jadi 0 ya. Yang jelas ini tidak akan jadi baris 0 yang 302, betul nggak? Karena ini tidak berkelipatan. Jelas ya. 1 min 2 3 dengan 302 ini tidak berkelipatan, betul? Bapak Ibu? Ulangi, Pak. Ya. Mohon maaf. Ya. Jadi kalau 3 ini dengan operasi baris kita nolkan, ya, kita nolkan, baris 3 ini tidak akan menjadi baris 0, betul tidak? Betul, Pak. Ya, betul. Jadi ini jadi tidak akan 0. Setelah ini jadi 0, ya. Ini tidak akan 0. Ini kali betul. Ya, tidak akan 0. Berarti ringnya berapa? 3 kali 3. Iya, berarti ringnya 3 kan? 3. 3. Berarti K-nya bebas kan? Tidak berpengaruh kan K-nya? Iya, betul bebas. Jadi K-nya semua bilangan nil gitu. Betul. Ya, paham. Jadi K berapapun tidak berpengaruh. Artinya SPL ini pasti punya solusi, dijamin. K berapapun. Ya, akan bertanya langsung saja Bapak Ibu ya. Ya, langsung saja ke Pak Sumanang. Ya, Pak Sumanang, maaf izin bertanya. Jadi kuncinya di mana? Saja. Kuncinya? Ya, maksudnya kita mana dulu yang harus
pertama mungkin tadi ya baris apa untuk menentukan ranknya ya. Betul. Jadi kita harus pandai membaca rank, intinya itu. Membaca rank matriks. Sekali lagi, kalau gampangnya membaca rank matriks itu dari bentuk segitiga atas gitu ya, segitiga atas. Seperti ini ya. Ini boleh jadi satu utama gitu ya. Ini jadi satu utama. Kalau ini dibuat 0 bisa, tapi ini bisa jadi satu utama. Jadi tidak akan 0 ini, nggak akan 0. Ketika ini dibuat 0 ya. Jadi tidak akan jadi baris 0 maksud saya. Ya. Nah, jadi ini pasti ringnya 3 kan? Berarti K itu tidak berpengaruh gitu. Jadi K berapapun bisa gitu. Pak Sumana, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Untuk menentukan rank tadi Pak mungkin bisa diulangi lagi biar lebih paham lagi gitu Pak. Tadi terlewat ya sedikit. Bisa rank A sama dengan 3 yang sebelumnya juga. Oh gitu ya. Bapak Ibu masih ingat bentuk eselon baris? Ya, gampangnya matriks eselon itu adalah matriks yang ya kurang lebih seperti ini ya. Ini gambaran umum dari matriks eselon seperti ini. Biasanya kita menggunakan bahwa paling kiri itu mesti 1 gitu ya, maaf. Ini harus 1 gitu ya. Ininya bebas gitu ya. Tapi di bawah ini 0, ini 1, ini bebas berapa gitu ya. Ini 0, 0, 1, seperti itu. Ini polanya seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kalau kita punya matriks seperti ini dalam bentuk eselon. Nah, dari eselon inilah kita membaca ranknya berapa. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kalau kita mengubah matriks A ini menjadi bentuk eselon, perhatikan, kalau kita berpatokan harus 1, ya silakan saja. Ini 2, ini bagi 2, atau kali setengah, jadi 1. Ini min 6 per 2, min 6 per 2, K per 2. Oke, ini jadi 1 utama. Ini udah jadi 1 utama ya, jadi ini polanya seperti ini. Jadi 1 utama, ini 1 utama. Ketika saya menolkan 3 dengan 1 ini, 1 kali negatif 3 tambahan ketiga jadi 0. Min 2 kali negatif 3, 6. Ini jadi 6. Jadi 6. Ini 3 kali negatif 3, min negatif 9 tambah 2, negatif 7. Poin utamanya adalah bahwa ini sudah 6 nih. Jadi bisa jadi 1 utama, benar? Tinggal bagi 6 saja. Iya. Yang 6 ini bisa dibagi 6 atau kali 1/6 jadi 1. Jadi kita punya 1 utama nih. 1 utama untuk masing-masing baris. Jadi ranknya penuh ya 3 ya. Ranknya 3. Nah, berarti ABC berapapun ya ini tetap ranknya 3 itu ya. Jadi tetap rank A sama dengan rank AB sama dengan 3 kan? 3. Iya Pak, baik Pak. Alhamdulillah sudah. Oke. Seperti matriks identitas ya Pak ya? Ya. Seperti matriks identitas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bisa lanjut? Oke. Kalau yang ini bagaimana? Bisa Pak, bisa. Kalau ya, yang ini bagaimana? Ini masih karena saya ingin memantapkan pemohon kita tentang rank. Ini matriks A. Berapa rank matriks A? 2 bukan Pak? 2. Oke, 2. Padahal supaya dia punya solusi, dia rank A harus sama dengan rank AB ya. Rank AB ya. Artinya rank AB itu ya kita menggabungkan yang ini dengan yang ini ya. Berarti kayaknya harus berapa? Supaya harus 0. Ya, 0 Pak. 0. Kenapa 0? Bukan. Kenapa 0? Duh, bingung. Tar, kenapa ya? Kenapa harus 0? 2 bukan Pak? Kenapa? Min 2 harus, bukan Pak? Harus min 2, betul. Kayaknya harus min 2. Karena ketika ya kita menyimpulkan rank 2 itu di OB ini kalikan negatif 2 ya, negatif 2 ya tambahkan ke sini ya. Ini jadi ya gampangnya supaya berkelipatan saja lah. 1 2 2 4 3 6 supaya ini jadi semuanya sama, jadi ranknya tetap 2. Ya ini jadi kayak itu harus 2 kali min 1 gitu.
supaya ya ketika di OBE ini jadi nol semua gitu. Ya. Betul, supaya jadi nol. Ya. Kalau kayaknya nol ini jadi ya, paham. Salah paham. Mantap, Pak. Kenapa ranknya jadi 2 ya? Ibu, ini aja, ini kan bukan OBE. Ini di 02 ini 0 kan? Ya. Jadi baris 2 kali negatif 2 tambahkan ke baris 3. Bakal 0 kan? Gitu kan, ya. Ibu? Betul. Betul? Ya. Karena ini jadi 0, berarti ranknya 2. Iya, 2. Aduh. Ya. Sudah clear? Insya Allah, Pak. Insya Allah mulai paham. Jadi yang baris ketiganya 0 semua kan Pak ya? Iya, harus 0 semua. Terus tadi kenapa K-nya -2, maaf? Loading nih. Ya, supaya 0 juga ketika operasi baris ini. Kan nanti barengan operasinya. Oh gitu, ya. Betul? Supaya ketika operasi yang sama, ini 0 semua, ini 0 juga harus 0, ini juga harus jadi 0. Kalau nggak 0 ya jadi tidak punya solusi. Nggak punya solusi, benar. Rank harus 2. Oke, Pak, siap. Coba lagi, Pak, biar lebih paham, Pak, ini. Udah mulai ada gambaran, Pak, insya Allah, Pak. Tadi di awal agak masih bingung, kalau sekarang udah mulai ada gambaran. Bisa lanjut? Insya Allah, Pak, lanjut, Pak. Itu mudah-mudahan ini mewakili tipe soal terkait SPL, terkait dengan rank. Gini, konsep lain juga yang mendasar di SPL itu bahwa sebuah SPL AX dengan B itu mempunyai solusi yang hanya jika ini juga sama B berada di ruang kolom matriks A. Apa itu ruang kolom? Ya hasil kombinasi kolom-kolom matriks A. Oke. Ingat baik-baik ini teorema ini, teorema dasar juga ya sebetulnya. Ya ini mudah dipahami dari definisi solusi sebuah SPL. Oke. Nah, kita akan lihat contoh soal yang terkait dengan teorema ini. Ya, teorema ini, mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ada soal untuk nilai keamanan SPL berikut mempunyai solusi. Nah, ya secara prosedur ya sebetulnya ya Bapak Ibu harus melakukan operasi baris untuk mendeteksi gimana caranya rank A sama dengan rank AB ya. Kembali ke konsep awal ya. Nah, konsep awal. Nah, tetapi biasanya kan kalau soal-soal yang UP ini yang waktunya sebentar, biasanya di situ ada hal yang tersembunyi yang kita harus jeli gitu ya, yang mungkin sebetulnya kita bisa melihat dari sisi lain gitu ya. Karena saya yang buat soal, jadi ya kita harus cermat seperti ini. Misalnya begini. Untuk soal ini ya, mari kita lihat ya, lebih dekat. Artinya kalau kita mencoba melakukan OB, mencari rank A, panjang ceritanya ya bisa. Jadi ini dibuat segitiga atas gitu ya, nanti kelihatan K-nya sebagaimana. Tetapi dan boleh jadi pilihan K-nya itu banyak. Akan tetapi ini salah satu tipe yang sangat wajar ya untuk keluar di UP gitu ya. Mari kita melihat bahwa 3 ini penjumlahan 3 ini ya, betul? 1 tambah 1 tambah 1. Ya, sama dengan 3 kan, yang ini? Iya. Ya, yang ini juga sama, betul? Min 6 tambah 2 tambah 4 itu 0? 0, ya. Oke, berarti kalau sudah begitu tinggal kita setting 2 tambah 1 tambahkan supaya 5. Tambah 2. 2. Iya, kayaknya ini diabaikan saja. Pemanis ya Pak? Ya, pemanis saja, menjebak.
pemanis memang bulat. Jadi Bapak Ibu sebetulnya ini kebetulan saya yang buat gitu ya. Jadi sekali lagi secara prosedur resmi ya dibuat seperti tadi, kita OBE sampai segitiga atas nanti, dan boleh jadi pilihan K-nya banyak. Akan tetapi ketika kita membaca pola seperti ini, 3 itu penjumlahan 1, kemudian 0 itu 2 minus tambah 4. Oh, berarti kalau pilihan ganda K-nya sudah ada angka 2 ya berarti itu sudah memenuhi gitu ya. Ini salah satu variasi dari soal atau berdasarkan teorema yang sedang kita bicarakan. Bisa dipahami? Ini artinya apa Bapak Ibu? Jadi 053 itu adalah kombinasi dari kolom 1, 2, 3 gitu. Ya, yang penting ya seperti itu. Yang penting itu ya. Jadi ini salah satu hal yang harus kita curigai gitu ya ketika ada soal sepertinya. Lihat hubungan antara vektor yang paling kanan dengan kolom-kolom yang ada di matriks koefisiennya. Gitu ya. Ini bisa dipahami ya? Yap, yang itu bisa Pak. Ya, jadi lihat kaitan antara vektor paling kanan dengan kolom-kolom matriks itu. Kalau yang ini bagaimana? Oke, Bapak yang tadi jeli. Lihat. Diabaikan. Min 4 ini berasal dari 2 tambah min 6. 3 itu 2 tambah 1. 1 itu 0 tambah 1. Benar? Ya? Ya betul Pak. Ya, berarti kayaknya bebas kan? Bebas gitu, betul. Nah, gitu. Ya betul. Ya, ini ya untuk soal-soal yang moto singkat ya kita wajar untuk membaca pola-pola yang mirip gitu ya, seperti itu ya. Oke, itu soal-soal terkait dengan ya SPL. Nah, satu hal lagi mungkin yang saya sebut teorema fundamental di aljabar terkait dengan matriks. Nanti kalau ada yang waktu kita sebentar lagi, nanti sama Bu Utari mungkin bisa dilengkapi yang tertinggal di pesan saya. Ini ya. Kalau tadi itu rumusan SPL ya untuk matriks A yang sebarang, tidak mesti persegi. Ya, jadi kita pakai konsep rank. Nah, sekarang kalau matriksnya itu matriks persegi ya atau matriks kuadrat atau bius sangkar, kita punya sebuah teorema yang ini harus tahu ya. Karena ini bisa menjawab banyak persoalan gitu ya, khususnya kalau matriksnya itu persegi. Perhatikan kalau kita punya matriks A, matriks full rank, matriks n kali n, kita punya 6 pernyataan yang ekivalen, ya artinya setara gitu ya. Pertama itu bahwa rank A-nya itu n, artinya ranknya penuh. Jadi kalau matriks 3 kali 3, berarti ranknya 3, itu yang kita maksud dengan ranknya penuh gitu ya. Jadi kalau ranknya penuh sama dengan n, ekivalen bahwa determinannya tidak 0, bahwa dia punya inverse matriks itu, persamaan ini punya solusi tunggal gitu ya. Untuk sebarang B ya, B apapun ini punya solusi tunggal. Karena nanti apa? X-nya itu akan sama dengan inverse A kali B. Kan B-nya, A-nya dijamin punya inverse gitu ya. Itu yang kita maksud dengan solusi tunggal. Khususnya kalau dia spell homogen, B-nya 0 berarti ya solusinya hanya 0 gitu ya. Kemudian bahwa baris-baris dan kolomnya itu bebas linear, ya secara khusus baris-baris dan kolomnya itu membentuk basis untuk Rn. Kalau A-nya 3 kali 3 berarti jadi basis untuk R3, baik baris-barisnya maupun kolom-kolomnya. Ini yang khususnya yang ada di soal di UP gitu ya, terkait dengan basis yang bisa kita jawab dengan teorema ini.